naga putih raksasa dan putri pelangi ke negeri kembar di sebuah kerajaan langit yang tinggi di antara awan-awan lembut dan cahaya mentari pagi. Hiduplah seekor naga putih raksasa bersayap yang megah dan bijaksana. Sisiknya berkilau seperti salju yang disinari rembulan, dan sayapnya membentang luas bak pelindung langit. Ia adalah penjaga langit dan sahabat setia dari seorang putri cantik dan baik hati yang dikenal sebagai Putri Pelangi. Putri Pelangi mengenakan gaun warna-warni lembut berkilauan seperti pelangi yang baru saja muncul setelah hujan. Dia dikenal di seluruh negeri sebagai pembawa damai dan cinta kasih. Teman naga, aku ingin melihat tempat-tempat yang belum pernah aku tapaki. Kudengar ada sebuah negeri unik bernama Negeri Kembar. Mari kita terbang ke sana. Negeri Kembar, itu negeri yang indah, tapi penuh misteri. Baiklah putri, pegang erat. Kita akan memulai perjalanan kita sekarang. Dari kejauhan, terlihat dua istana megah berdiri berdampingan di atas bukit hijau dan sunyi. Awan putih menyeliputinya dan pelangi kecil tampak melintas di atasnya. Tapi ada yang aneh. Apakah mataku sedang berkhayal? Dua istana, dua gerbang, dua taman yang sama, dan dua penjaga yang tampak identik. Tidak, putri, kau tidak salah lihat. Di sini semuanya memang kembar. Bahkan penduduknya pun lahir berpasangan. Mereka mirip luar biasa, seolah-olah dicetak dari cermin. Negeri Kembar sangat makmur dan subur. Sungainya jernih mengalir dari dua mata air kembar. Sawahnya berpasangan di dua sisi lembah, dan rakyatnya hidup rukun, setidaknya di permukaan. Lihatlah, mereka menari dalam dua barisan, makan dalam dua piring, bahkan tertawa dalam irama yang sama. Itu keindahan negeri kembar. Tapi tidak semua kembar membawa kebaikan. Ketika malam datang, kekacauan kecil mulai muncul. Karena wajah mereka yang mirip, banyak kesalahpahaman terjadi, salah memberikan pesan, pertengkaran karena salah tuduh, dan yang paling parah, penyalahgunaan kekembarannya. Itu dia yang mencuri apelku, bukan aku. Itu saudara kembarku. Dia yang melakukannya karena sulit dibedakan. Banyak penduduk menyalahgunakan wajah kembar mereka untuk lepas dari kesalahan. Dan ini membuat kericuhan yang meresahkan. Kita harus tahu mengapa negeri ini seperti ini. Mengapa semua serba kembar. Ada legenda kuno. Dahulu, negeri ini adalah satu kerajaan biasa. Tapi dua pangeran kembar bertikai karena memperebutkan tahta untuk menghentikan perang saudara. Penyihir agung memisahkan negeri ini menjadi dua sisi yang selalu sama. Sejak itu, segalanya lahir kembar agar tidak ada yang merasa lebih unggul. Jadi kedamaian dibayar dengan kehilangan keunikan, dan kini malah menjadi sumber masalah. Putri Pelangi lalu membuat sayembara. Semua anak muda harus menunjukkan apa yang membuat mereka berbeda satu sama lain. Bukan hanya dari wajah, tapi dari hati dan kemampuan. Kalian boleh kembar, tapi masing-masing dari kalian adalah jiwa yang unik. Jangan gunakan kekembaran sebagai tameng, tapi jadikan kekuatan untuk bekerja sama. Dengan bantuan naga putih, mereka mengajarkan tentang identitas, kejujuran, dan tanggung jawab. Perlahan, masyarakat mulai berubah. Naruto, sejak saat itu, negeri kembar tetap indah dan subur. Namun kini dihiasi oleh warna-warni perbedaan hati dan cita-cita. Dan sang putri pelangi serta naga putih pun melanjutkan petualangannya, meninggalkan jejak pelangi di langit negeri. Perbedaan bukanlah ancaman, tapi hadiah yang membuat kita lebih hidup. Dan petualangan baru menanti kita di Cakrawala, putri. Namun, kisah kali ini kita tunggu kisah lainnya. Tentunya di cerita Iswan Dodi, dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Terima kasih. Sampai jumpa.